Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bicara tentang buku. Tapi hari ini saya tidak membawa bukunya. Saya tiba-tiba teringat di Desember tahun 2016 di Semarang. Kami pulang dari Jogja waktu itu di Jalan Pandanaran. Istri saya manggil saya dan beritahu bahwa ada orang yang saya baca buku-bukunya. Saya beli waktu itu banyak buku beliau dan tertarik pada 3 buku awalnya. Waktu itu beliau sudah terkenal sebenarnya, tapi masih kelas Twitter. Di Twitter kemudian baru masuk ke YouTube. Nah, waktu di Pandanaran itu tidak ada yang istilahnya negara beliau lah, selain saya dan istri, dan kemudian kami minta foto. Bayangkan kalau sekarang Felix Xiao, tokoh yang saya ketemu waktu itu, jalan di Pandanaran, berapa banyak orang minta foto dan tidak ada sampai dia beli lumpia si rebung. Nah, kita akan bicarakan tentang Felix Xiao karena ini Desember juga. Waktu itu kami ketemu waktu hari Natal, tanggal 25 Desember. Beliau sedang ke Jogja untuk ke Jogokarian. Hari ini kita juga mendengar bahwa Ustadz Jazir dari Jogokarian wafat, dan videonya cukup menggetarkan hati. Nah, tentang Felix Xiao ada 3 buku tadi yang saya sebut di awal yang akan kita bicarakan. Tapi ini seingat saya ya, 3 buku itu, yang pertama tentang Muhammad Al-Fatih, judulnya Muhammad Al-Fatih 1453 kalau saya tidak salah. Sebenarnya buku ini tidak perlu direview karena banyak yang udah pasti membacanya, tapi ini saya gunakan untuk recall, untuk biar saya terus-terusan ingat. Muhammad Al-Fatih 1453 itu tentang kejadian pada tahun 1453 ketika Muhammad Al-Fatih dan pasukannya menaklukkan Konstantinopel, menaklukkan sebuah kota yang belum sempat ditaklukkan oleh para sahabat, belum bisa ditaklukkan oleh para tabi'in, belum bisa ditaklukkan oleh orang-orang hebat dari Abbasiyah, dari Bani Seljuk, dari Bani Mamluk, tapi kemudian bisa ditaklukkan oleh seorang pemuda dari Bani Ottoman, dari Turki, yang penaklukan ini sebenarnya sudah diramalkan oleh Nabi Muhammad. Bukan diramalkan sih, nubuwah bahasanya. Sudah dinubuahkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh umat Islam yang pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Maka setiap generasi muslim itu berlomba-lomba untuk menaklukkan Konstantinopel agar mendapat predikat itu, predikat pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Nah, ini yang kemudian pernah dikerjakan oleh Yazid bin Muawiyah, kemudian pernah juga dikerjakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Kemudian tadi Yazid bin Muawiyah, anaknya sahabat Nabi. Kemudian juga ditaklukkan bergenerasi-generasi lah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Mamluk pernah menyentuh enggak ya? Karena Mamluk itu, tapi rasanya terus-terusan pernah dikerjakan. Kemudian juga coba dilakukan oleh Sultan Murad dari Bani Ottoman, lalu
ke anaknya, ke Muhammad Al-Fatih. Nah, pada zaman Muhammad Al-Fatih inilah terbentuk satu pasukan yang pasukan itu dididik memang untuk berperang, namanya Janisari. Janisari ini siangnya latihan perang, belajar, malamnya seperti para sufi, sholat sunnah, mengaji, sholat sunnah, dan lain-lain, yang dipimpin langsung oleh Muhammad Al-Fatih, usianya 17-18 tahun. Buku yang ditulis oleh Felix Xiao pada 1453, maksudnya buku yang ditulis oleh Felix Xiao Muhammad Al-Fatih 1453, menceritakan tentang ini, tentang bukan hanya tentang perangnya, tapi juga tentang persiapan-persiapannya, tentang kondisi-kondisi di sekitar keadaannya, kondisi-kondisi di sekitar tahun-tahun itu, dan di sekitar di sekitar Konstantinopel waktu itu. Isi dari Konstantinopel itu apa? Isi dari Turki Ottoman itu apa? Turki Utsmani itu apa? Pasukan Janisari itu apa? Muhammad Al-Fatih itu siapa? Kemudian juga jalannya peperangan. Sebenarnya secara ringkas juga ada dalam ceramah-ceramahnya Felix Xiao di awal-awal di YouTube awalnya. Ustadz Felix Xiao itu banyak beliau seminar, beliau mengadakan workshop atau bedah buku lah tentang buku ini, tentang buku Muhammad Al-Fatih 1453. Nah, dan terbukti setelah di buku itu juga ada. Kemudian saya juga pernah dengar di ceramahnya seorang profesor bahwa Muhammad Al-Fatih ini terbukti bahwa dia inilah yang sebaik-baik pemimpin di masanya ya, sebaik-baik pemimpin, kemudian juga pasukannya pun sebaik-baik pasukan, baik secara mentalitas, kekuatan maupun ibadahnya. Karena ada satu pasukan yang bisa menarik kapal melewati satu bukit. Ini pasukannya. Kalau tidak dengan kedisiplinan yang tinggi, taat qiyadah, ya saya rasa susah pasukan yang bisa seperti itu. Nah, kita akan merasakan getaran yang kuat, getaran yang hebat ketika membaca buku Muhammad Al-Fatih 1453. Ditulis dengan gaya novel, diterbitkan oleh Al-Fatih Press, berarti self-publishing waktu itu. Dan layoutnya masih sederhana sekali, seperti zaman-zaman itulah, zaman-zaman buku-buku motivasi. Kemudian kita juga membahas buku Beyond the Inspiration setelah Muhammad Al-Fatih 1453. Itu ada buku satu lagi namanya Beyond the Inspiration. Nanti akan saya tampilkan covernya.